Halo semuanya, kembali lagi di channel Sinomi, Sinopsis Movie Masa Kini. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Necha. Film animasi yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Necha yang merupakan reinkarnasi dari pil iblis. Harusnya Necha terlahir sebagai reinkarnasi dari roh mutiara yang baik, namun sangat disayangkan pil tersebut telah ditukar. Hanya mengingatkan bahwa video ini akan menjadi full spoiler ya. Penasaran dengan cerita serunya? Jangan kemana-mana. Ambil posisi wena kalian dan gaskeun. Film ini dimulai di mana selama 1000 tahun, kekuatan spiritual dari surga dan bumi bertemu, dan terciptalah sebuah mutiara yang mempunyai kekuatan dahsyat. Mutiara tersebut pun menghisap kekuatan kehidupan ilahi dan iblis. Kekuatannya pun meningkat hingga tak terhentikan. Sementara itu, seorang guru tertinggi surga mengutus dua muridnya untuk menghentikan kekacauan yang dibuat oleh mutiara tersebut. Murid tersebut bernama Tai Zenren dan Shen Gongbao, yang dimana Tai adalah murid yang ceroboh dan suka mabuk, akan tetapi ia mempunyai hati yang baik. Sedangkan Gongbao adalah murid yang sangat ambisius dan licik. Dilanjutkan di mana mutiara tersebut berubah menjadi sesosok monster yang besar dan bertarung melawan Tai dan Gongbao. Karena kekuatan monster mutiara tersebut sangatlah kuat dan susah untuk dilawan, pada akhirnya guru dari Tai dan Gongbao pun turun tangan untuk menangkap monster mutiara tersebut. Nama gurunya tersebut adalah Yuanzi Tianzun. Setelah ditangkapnya monster itu, sang guru pun akhirnya membagi dua bagian pada mutiara tersebut, yaitu roh mutiara itu pil biru dan pil iblis itu pil merah. Sang guru berkata bahwa pil iblis sangat berbahaya dan hampir tidak bisa dihancurkan. Akhirnya, sang guru pun memberikan segel atau kutukan surga, yang dimana dalam waktu 3 tahun pil iblis tersebut akan dihancurkan oleh sebuah tombak petir. Sang guru pun memberi tugas berupa wadah pil tersebut kepada Tai, yang dimana Tai akan memberikan roh mutiara tersebut kepada anak ketiga dari Lady Yin dan Li Jing, yang akan lahir dan sekaligus memberikannya nama Necha. 灵珠降生后叹，哪吒。 Sementara itu, di sisi lain, Gongbao pun kesal karena sang guru tidak memberikan tugas tersebut kepadanya. Scan berlanjut, akhirnya Tai pun pergi ke kediaman Lady Yin dan Li. Di sana pun para penduduk beramai-ramai datang untuk menanti kelahiran anak ketiganya dari Lady Yin dan Li. Ternyata di sana juga sudah ada Gongbao, yang dimana Gongbao akan memberikan 2 jimat untuk menghipnotis seseorang. Di sisi lain, Tai menjaga wadah dari mutiara tersebut. Tak lama kemudian, datanglah pelayan dari Li Jing memberikan segentong minuman. Pada awalnya si Tai menolak karena dengan alih-alih jika sedang bertugas harus profesional dan tidak boleh mabuk. Ya, karena pada dasarnya nih gendut suka mabuk, pada akhirnya diminum juga tuh airnya. Alhasil Tai pun jatuh pingsan. Seketika itu, perawat pun memberitahu kepada Li Jing untuk memberitahu Tai dan segera membacakan mantra abadi. Namun, sesampainya Li Jing di sana, ia pun kaget karena Tai sudah tidak sadarkan diri karena mabuk. Dikarenakan sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya Li Jing pun menyadarkan Tai dengan memukulinya berkali-kali hingga Tai pun sadar. Tak hanya itu, masalah baru pun muncul karena Tai yang ingin membuka wadah tersebut lupa dengan kata sandinya. Karena di wadah tersebut terdapat 5 kesempatan dalam membuka sandinya. Jika sandi yang dimasukkan salah semua, wadah teratai itu akan mengunci dengan sendirinya dan bisa dicoba kembali pada waktu 10 tahun. Akhirnya Tai pun ingat bahwa wadah tersebut bisa dibuka dengan menggunakan sidik jarinya. Di saat Tai ingin mengambil pil biru, Tai pun ditipu oleh pelayannya Li Jing, yang dimana Tai melihat bahwa pelayan tersebut sudah ditempeli oleh mantra perbudakannya Gongbao. Setelah berhasil dicabutnya mantra dari pelayan Li Jing, ada seseorang lagi yang mencuri 2 pil tersebut.
yang mana orang tersebut sudah ditempeli juga mantra perbudakan oleh Gongbao. Akhirnya orang itu pun menaruh pil iblis di batu mantra untuk anaknya Li Jing, dan pil biru diberikan kepada Gongbao. Setelah itu lahirlah anak ketiga dari Lady Yin dan Li Jing, yang dimana anak tersebut adalah reinkarnasi dari pil iblis dan mempunyai kekuatan api. Anak tersebut menyerang beberapa penduduk yang mengakibatkan para penduduk lari ketakutan. Tai Yi pun akhirnya mengeluarkan benda pusaka berupa gelang kuantum untuk menyegel kekuatan api iblis tersebut. Di saat itu pun Tai Yi ingin membunuh anak tersebut, karena menurut Tai Yi, pil iblis akan melepaskan teror besar kepada dunia. Tak lama, Lady Yin atau ibu dari anak tersebut melindunginya, hingga membuat luka goresan pada muka sang ibu. Akhirnya, Li Jing dan istrinya bersedia merawat anaknya. Meskipun para penduduk menolak kehadiran anak tersebut, Li Jing dan istrinya akan tetap merawat dan membesarkan Necha. Lanjut kepada Gongbao yang berada di kediaman suku naga. Gongbao pun memberikan pil mutiara kepada Raja Naga, yang dimana pil tersebut akan diberikan kepada anak dari Raja Naga. Lalu Raja Naga pun memberikan Gongbao tugas untuk melatih anaknya agar bisa menjadi dewa dan membebaskan para kaum naga yang terkurung. Gongbao pun akan membuktikan dirinya kepada Raja Naga bahwa dia pantas menjadi guru dari anaknya. Jadi ini semacam rencana jahat para kaum naga ya. Selanjutnya, Tai dan Li Jing pun pergi ke pintu gerbang hampa, yang dimana Tai dan Li Jing ingin bertemu dengan sang guru. Namun sesampainya di sana, ternyata hanya ada penjaga gerbang saja. Li Jing pun memberitahu bahwa maksud kedatangannya ke sini untuk membebaskan anaknya Li Jing dari kutukan langit. Namun sang penjaga pun memberitahu bahwa kutukan itu tidak dapat dipatahkan. Akhirnya Li Jing pun sangat pasrah dan bersedih saat mendengarkan omongan dari sang penjaga tersebut. 1 tahun pun terjadi, di mana sang ibu menghampiri Necha yang sedang sendirian. Ia pun mengajak Necha untuk bermain Jianzi. Seketika itu, ibu Necha pun memakai baju zirahnya untuk bermain Jianzi bersama Necha. Jadi kieu, Necha itu kan punya kekuatan yang besar, makanya ibunya pun memakai baju zirah agar tidak mengalami luka. Akan tetapi karena kekuatan Necha yang begitu kuat, sang ibu dan penjaganya pun kewalahan saat diajak bermain Jianzi oleh Necha. Bahkan sang penjaga mukanya hingga babak belur dibuatnya. Tak berselang lama, ada seorang penjaga melapor kepada sang ibu bahwa ada siluman sedang mengacaukan desanya. Necha pun kesal karena sang ibu lebih memilih untuk pergi membasmi siluman ketimbang bermain dengan dirinya. Ibu Necha pun meminta penjaga agar memperketat penjagaan untuk Necha. Akan tetapi penjaga tersebut malah ribut dan saling menyalahkan satu sama lain. Tak lama kemudian, Necha pun mempunyai ide untuk mengisengi kedua penjaga tersebut agar Necha bisa keluar dari penjagaan. Necha pun akhirnya pergi ke tempat penduduk sambil berhitung, yang dimana penduduk ketakutan saat mendengar suara Necha dan mencari tempat persembunyian yang aman. Setelah hitungan ke-10, Necha pun menemukan mereka semua dan menakut-nakutinya. Kemudian di lain tempat ada sekelompok anak-anak mempunyai misi untuk mengalahkan Necha. Saat sedang membuat rencana, tiba-tiba saja ada anak buahnya yang memakai topeng muncul dan memberikan rencana untuk menjebak Necha. Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Akan tetapi mereka ingin jebakan tersebut terlihat lebih sadis. Alhasil mereka memasukkan bulu babi dan mengencingi kolam tersebut. Nah, ternyata teman yang memakai topeng tersebut adalah Necha. Akhirnya mereka pun lari ketakutan dan terkena jebakannya sendiri. Necha pun tertawa melihatnya. Tah, rasain. Necha walaupun nakal, tapi eta budak teh cerdas. Para kelompok anak tersebut pun marah kepada Necha dan mengatai Necha sebagai iblis. Akhirnya Necha pun sangat marah dan menendang batu yang sangat besar. Untung saja ada Tai Yi yang menolong tepat waktu. Akibat peristiwa itu, Necha pun dikurung kembali. Orang tua Necha bersama Tai Yi sedang bermusyawarah untuk mendapatkan solusi agar
agar Necha tidak membuat onar terus-menerus dan juga agar Necha tidak dimusnahkan seperti yang diminta para penduduk. Ibu Necha memberikan solusi, yaitu dengan berhenti dari pekerjaan bersama suaminya sebagai pemburu iblis dan hidup bertiga bersama Necha di sebuah pegunungan sampai hari akhir bagi Necha yang tinggal 2 tahun lagi. Namun suaminya tidak setuju karena tidak mau Necha menjadi anak yang dikenang sebagai iblis oleh penduduk. Di sisi lain, Taiyi mempunyai solusi yang bisa diterima, yaitu dengan menjadikan Necha sebagai muridnya yang akan ia didik agar bisa mengendalikan pil iblis dan menjadi anak yang baik. Besoknya, Necha mencoba kabur lagi. Lalu, ia menemukan sebuah lukisan di halaman rumah, membuat ia menjadi penasaran, sehingga menyentuh lukisan itu yang dapat menariknya ke dalam lukisan. Yang ternyata lukisan tersebut adalah jebakan yang dibuat oleh Taiyi untuk bisa mengajari Necha dengan bebas dan aman. Taiyi mengajak Necha jalan-jalan menikmati pemandangan yang dibuat oleh Taiyi dari kuasnya, membuat Necha takjub dengan keindahannya. Di saat Taiyi meminta kepada Necha untuk memanggilnya guru, Necha menolaknya dan malah bertingkah konyol, seperti buang air kecil sembarangan. Dasar bocil kematian. Hal itu membuat Taiyi memberikan pelajaran dengan menggunakan sihir pengubah bentuk, sehingga membuat Necha menjadi tertarik untuk mempelajari sihirnya. Di saat Necha sedang latihan sendiri, si Taiyi malah enak tidur nyenyak tuh. Lama kemudian, datanglah ibunya Necha yang membangunkannya untuk menanyakan keberadaan Necha. Sontak kaget karena melihat Necha mengambang di danau. Saat berusaha menolong Necha dengan memberikan nafas buatan, Necha malah berubah menjadi seekor kodok yang beracun, membuat tubuh Taiyi menjadi bengkak. Ternyata ibunya juga berubah menjadi Necha. Itu adalah ulah Necha yang mengerjai Taiyi dengan sihir perubah bentuk. Taiyi meminta kepada Necha untuk mengambilkan obat penawar racun di kantong celananya. Ternyata di dalam kantong celana Taiyi terdapat banyak alas sihir. Salah satunya tombak berujung api. Dengan konyolnya, Necha malah mengaktifkan tombak tersebut dan membuat celana Taiyi terbakar. Tak lama kemudian, datang orang tua Necha untuk menolong Taiyi yang terbakar api. Untungnya, Taiyi itu abadi dan tidak bisa terluka. Ibunya membujuk Necha supaya mau berlatih agar bisa mengendalikan kekuatannya dan menolong warga dari iblis untuk membuktikan bahwa Necha bisa melakukan hal baik. Ternyata kebencian Necha kepada penduduk berawal pada masa kecilnya yang menyedihkan. Necha dibully secara terus-menerus oleh semua penduduk karena tidak menerima kelahirannya dan menyebut Necha itu sebagai iblis. Maka dari itu, Necha tidak mempunyai teman satupun. Kemudian, ayahnya terpaksa bohong kepada Necha dengan mengatakan bahwa Necha sebenarnya adalah reinkarnasi dari roh mutiara, yaitu sebagai senjata rahasia untuk melawan iblis. Dengan percaya kepada perkataan ayahnya, Necha pun bersemangat latihan dengan menggunakan kekuatannya untuk membantu para penduduk dari siluman yang jahat. 2 tahun kemudian, Necha pun terus berusaha berlatih dengan kekuatannya. Akan tetapi, dikarenakan emosinya susah untuk dikendalikan dan kekuatan bocil ini terlalu OP, secara tidak sadar Necha pun membunuh banyak penduduk. Sang ayah menyuruh agar Necha terus berlatih untuk mengasah kekuatannya. Karena Necha tidak mau, akhirnya sang ayah pun menyuruh Taiyi agar mengambil kain sutra super dan tombak apinya. Necha pun pundung dan mengembalikan sutra dan tombaknya kepada Taiyi, dan mengambil kuas ajaib punya Taiyi agar bisa keluar dari dunia lukisan tersebut. Di sekitaran pesisir pantai terdapat siluman yang ingin memakan anjing. Untungnya Necha pun datang dan langsung menghajar siluman tersebut. Siluman itu pun kabur dan mengecoh Necha dengan mengumpat beberapa gentong air. Necha pun ingin membuktikan kepada penduduk. Akhirnya Necha menghancurkan semua gentong secara brutal, yang dimana hal tersebut membuat penduduk berlarian ketakutan. Siluman tersebut berhasil kabur dan menculik anak kecil. Beruntungnya, ada seseorang yang menolong anak tersebut dengan mengalahkan siluman air. Seseorang tersebut ialah Aobing, yang dimana kita tahu Aobing adalah anak dari Raja Naga yang diberikan pil mutiara oleh Gongbao. Necha pun tidak terima kalau silumannya dikalahkan begitu saja oleh orang lain. Necha pun langsung menyundul Aobing yang mengakibatkan mereka berdua lanjut bertarung.
Di saat mereka berdua bertarung, tanpa mereka sadari, siluman tersebut mengambil kesempatan untuk mengeluarkan jurus andalannya berupa gelembung, yang dimana jika terkena gelembung tersebut, tubuhnya akan berubah menjadi batu. Aobing yang melihat anak tersebut sudah dimakan oleh siluman, Aobing pun langsung menyerang siluman, membuat siluman itu memuntahkan anak kecil tersebut. Sangat disayangkan, anak tersebut sudah terkena air liur dari siluman. Anak kecil dan Aobing pun berubah menjadi batu. Necha yang melihat keadaan tidak tinggal diam dan langsung menyerang balik siluman tersebut. Siluman pun akhirnya dikalahkan oleh Necha dan memberikan obat penawar untuk Aobing dan anak kecil. Lalu Aobing berterima kasih kepada Necha karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah kejadian itu pun, Aobing dan Necha pun berteman dan bermain bersama. Kemudian Aobing pun memberikan cangkang kerang, yang dimana Necha hanya meniupkan cangkang tersebut di tepi pantai jika ingin bermain lagi dengan Aobing. Necha pun terharu dan sedih karena akhirnya ia pun mempunyai seorang teman. Sedih banget ya. Tak lama kemudian, para penduduk pun datang dengan membawa senjata tajam. Para penduduk menuduh Necha yang menculik anak kecil tersebut dan mengatai Necha dengan sebutan iblis. Necha pun marah dan menghajar mereka semua. Kemudian Tai pun datang dan mengikat Necha dengan kain sutra saktinya agar tidak menyakiti para penduduk. Orang tuanya pun datang menghampiri Necha untuk meredam amarahnya. Penduduk berkata bahwa Necha sudah menculik anak kecil, namun ayahnya tidak percaya bahwa Necha tidak akan melakukan hal tersebut karena terdapat bekas cairan dari sang siluman air. Di sisi lain, Aobing mendatangi ayah dan gurunya, dan ia menceritakan apa yang telah terjadi pada hari itu, termasuk mendapatkan seorang teman, yaitu Necha. Hal itu membuat ayah dan gurunya kaget karena Necha adalah reinkarnasi dari pil iblis. Lalu ayahnya bercerita bahwa zaman dulu suku naga dihormati dan kuat. Suku naga bertarung dengan para monster dan menundukkannya ke bawah lautan, sehingga para suku naga pun akhirnya dikurung oleh sorga untuk menjaga para monster yang berada di bawah lautan magma. Jadi gini, sorga itu tempat sucinya para dewa ya. Kemudian sang ayah pun berharap kepada Aobing agar bisa membebaskan para suku naga yang terkurung di bawah lautan. Di sisi lain, Necha merasa frustasi akibat penduduk tidak mau mengakui bahwa Necha telah mengalahkan sang iblis. Sang ibu pun datang membujuknya dengan cara memberitahu bahwa tinggal 10 hari lagi Necha akan berulang tahun yang ketiga dan akan dirayakan oleh penduduk Centang Pas. Necha pun senang dan pergi ke tepi pantai untuk mengundang Aobing di acara ulang tahunnya. Karena Aobing merupakan satu-satunya teman yang dimiliki oleh Necha dan begitu pun sebaliknya. Sebelum terlaksananya ulang tahun Necha, Aobing pun diberikan baju zirah yang terbuat dari sisik terkuat para suku naga. Saat Necha sedang bersiap-siap di dalam rumahnya, datanglah Gongbao untuk memberitahu jati diri Necha, yang dimana Necha adalah sebuah reinkarnasi dari pil iblis dan dikutuk akan tersambar tombak petir pada umur 3 tahun. Necha pun keluar dari rumahnya, akan tetapi Necha malah terlihat murung. Tai dan yang lainnya pun mencoba menghibur Necha dengan menampilkan pertunjukan. Kemudian Tai memberikan 3 hadiah kepada Necha, yaitu tombak api, kain sutra super, dan hadiah utamanya yaitu tunggangan berupa roda api. Lalu ayah Necha memberikan Necha sebuah jimat pelindung. Akan tetapi Necha sudah mengetahui jati dirinya sebagai pil iblis. Necha pun marah sampai bisa melepas mantra pusaka gelang kuantum dari lehernya. Saat melihat kejadian tersebut, ayah Necha dan Tai pun langsung dengan cepat menanganinya. Aobing yang melihat pun merasa kasihan kepada Necha dan orang tuanya. Aobing pun menyuruh Gongbao untuk mengembalikan gelang kuantum untuk meredakan amarah Necha. Gongbao akhirnya mengasihkan gelang kuantum tersebut dan memberi peringatan kepada Aobing bahwa Aobing harus berhati-hati dengan identitasnya sebagai siluman naga. Dilanjutkan pertarungan Necha dan ayahnya, yang dimana Necha telah mengikat ayahnya dan akan membunuhnya. Beruntungnya Aobing datang tepat waktu dan menyelamatkan ayahnya Necha.
Akhirnya Necha dan Aobing pun bertarung. Di saat Necha terkena jurus esnya Aobing pun memanfaatkan kesempatan itu memberikan gelang kuantum dan menyuruh Taiyi untuk membacakan mantranya kepada Necha. Di saat amarah Necha telah mereda, Aobing pun bergegas pergi. Akan tetapi, ayahnya Necha yang curiga dengan Aobing pun membuka penyamarannya. Dan ternyata benar bahwa Aobing adalah siluman naga. Li Jing dan Taiyi jadi mengetahui bahwa Pemutiara telah dicuri oleh suku naga. Dampak dari omongan tersebut pun membuat penduduk jadi ikut memanas-manasi Aobing. Sumpah nggak pada tahu terima kasih udah ditolong ya. Aobing pun terdiam sejenak. Di waktu yang sama datanglah Gongbao dan memberitahu kepada Taiyi dan orang tua Necha bahwa dialah yang telah mencuri pil mutiara. Di saat itu juga Gongbao memanas-manasi Aobing untuk segera menyelesaikan keinginan suku naga agar suku naga bisa dibebaskan. Aobing yang mengingat perkataan ayahnya pun langsung sangat marah dan berencana akan memusnahkan kerajaan Centang Pas dengan kubah es yang sangat besar. Scene berganti. Tunggangan Necha pun memberitahu sebuah kebenaran bahwa sang ayah rela menukar nyawanya untuk menyelamatkan Necha dari kutukan. Necha pun sedih dan merasa bersalah kepada sang ayah. Di sisi lain, kedua orang tua Necha pun sedang bertarung dengan Aobing. Di saat orang tuanya sedang kesulitan, Necha pun datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Necha dan Aobing pun mulai pertarungan. Pertarungan tersebut pun sangat mengepikan karena Necha adalah bocil yang pintar. Dia pun menggunakan jurus berubah bentuk menjadi Gongbao untuk mengelabui Aobing. Di sisi lain, Taiyi dan Gongbao pun bertarung. Di saat Gongbao mengejar Taiyi, Gongbao bertemu dengan Necha yang merubah bentuknya menjadi dirinya. Necha pun mempunyai ide licik dengan mengganti senjata dari Gongbao. Tak lama kemudian datanglah Aobing dan langsung menyerang gurunya yang dikira Necha. Necha yang berubah menjadi Gongbao pun ikut membantu memukuli Gongbao yang asli. Ketika Gongbao yang asli kalah, Necha langsung menusuk Aobing dari belakang. Karena baju zirah Aobing sangat kuat, alhasil sangat susah untuk ditembus. Karena Necha lupa bahwa dirinya masih berubah menjadi Gongbao, Taiyi salah sangka dan memasukkan Necha ke dalam pusaka lukisannya. Kemudian Aobing menangkis serangan dari pusaka tersebut yang membuat dirinya masuk ke dalam pusaka bersama Gongbao dan Taiyi. Setelah keempat orang tersebut masuk, mereka pun saling berkelahi untuk memperebutkan kuas ajaib untuk keluar dari pusaka tersebut. Karena berempat pun akhirnya terjebak oleh jurus esnya Aobing, di saat itu Necha pun mendapatkan kuas tersebut dan mencoba melukis portal keluar menggunakan kaki. Namun, membuat lukisan menggunakan kaki sangatlah sulit, jadi banyak kendala yang harus mereka hadapi. Kemudian, mereka berempat pun keluar dari lukisan tersebut. Di sisi lain, Aobing ingin menghajar kedua orang tua Necha. Necha pun langsung lari untuk melindungi orang tuanya dan mendapat pukulan keras dari senjata Aobing. Lalu Aobing pun berubah menjadi sesosok naga dan langsung melesat ke atas untuk mengubur Centang Pas menggunakan kubah es yang sudah ia buat. Necha pun yang melihatnya tidak tinggal diam. Lalu ia membacakan mantra gelang kuantum untuk dipindahkan ke tangannya. Akhirnya Necha pun berubah ke bentuk terkuatnya untuk menyelamatkan para penduduk dari serangan Aobing. Aobing pun yang tidak mau kalah akhirnya menambahkan kekuatannya untuk mendesak Necha. Namun karena kekuatan Necha sangat-sangatlah kuat, akhirnya kubah es tersebut berhasil dihancurkan oleh Necha. Di sisi lain, Aobing pun tertangkap oleh Necha. Sungguh sangat tidak disangka, Necha tidak ingin membunuh Aobing karena Aobing adalah teman satu-satunya yang Necha miliki. Di saat kutukan Necha telah tiba, Necha menghampiri kedua orang tuanya, lalu mengikat mereka dengan kain sutra ajaibnya. Necha pun membakar jimat pemberian dari ayahnya. Satu-satunya penyesalan dalam hidup Necha adalah tidak pernah bermain Jianzi bersama ayahnya. Kedua orang tuanya Necha pun menangis, dan Necha pun bersujud kepada kedua orang tuanya untuk berterima kasih. Lalu Necha pun mulai terkena kutukannya. Ya, kita bisa tahu bahwa kutukan Necha tidak dapat dihindarkan, yang dimana hari ulang tahunnya berubah menjadi tragis. Tak lama kemudian, Aobing pun ikut membantu
membantunya, dan ia mengeluarkan pertahanan sisik naga terkuatnya. Namun naasnya, pertahanan tersebut tidak bisa menahan kekuatan kutukan tersebut. Necha dan Aobing pun memutuskan untuk saling mengorbankan dirinya karena alasan pertemanan. Lalu mereka pun berpegangan tangan, yang dimana itu membuat kekuatan mereka menjadi satu. Lalu kekuatan Aobing dan Necha pun menyerap energi kutukan tersebut. Necha dan Aobing melawan kekuatan kutukan dengan mengembalikan energi kutukan yang mereka serap. Tai yang melihat kejadian itu pun langsung bergegas menolong Necha dan Aobing dan menyegel jiwa mereka ke dalam wadah bunga lotus. Orang tua Necha pun sangat sedih dan langsung mencari anaknya tersebut. Kemudian Tai pun berkata bahwa wadah bunga lotus tidak bisa menyelamatkan raga mereka, akan tetapi bisa menyelamatkan roh mereka agar tetap utuh. Orang tua Necha pun akhirnya merasa lega karena masih bisa melihat anaknya walaupun dalam berbentuk roh. Atas kejadian tersebut, para penduduk Centang Pas pun berlutut dan memberi hormat kepada mereka. Itulah cerita keseruan dari film Necha. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa kritik dan saran kalian di kolom komentar agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih telah menonton.